Sudah nyaris 1 minggu hujan tak kunjung turun di kawasan Dusun Awungan, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Hal ini membuat petani tada hujan seperti Bakir sedikit gundah. Sudah berapa hari Pak Bakar nggak hujan ya? 7 hari, 7 atau 8. Ini harus diairi, Ya, diairi karena segera soal malam mau hujan nggak jadi. nggak jadi. Jadi harus kita mengairi sampai sekarang. Padahal ini padi sudah mau buah. Kalau udah diairi tiap hari, wah bisa gagal panen. Ya. Sudah lebih dari 30 tahun Bakir mengolah sawah warisan orang tuanya. Ketiadaan saluran irigasi menjadi kendala utama para petani. Hanya mengandalkan hujan, Bakir dan para petani awalnya cuma bisa menanam jenis padi gogo. Barulah di tahun 2000-an, para petani mulai mengembangkan pembuatan embung hujan. Embung ini menjadi lumbung air utama bagi setiap area sawah milik petani, termasuk di area sawah milik Bakir. Sebelum ada embung itu, wah susah mas dulu. Kalau sebelum ada embung sudah bisa kelaparan kalau Rata-rata embung milik petani berukuran 5 kali 3 meter. Ukuran embung bervariasi tergantung area sawah yang dimiliki. Ini punyaan saya 1,5, 1.500. 1.500 cukup Pak. Cukup. Ini kalau misalnya dalam kondisi penuh atau lagi banyak airnya, itu cukup untuk 1 musim tanam? Ya kurang, paling enggak itu 1,5. Nanti nambahnya ini habis kan, nambah setengah lagi. Sudah kadang-kadang kalau kemarau itu ada kiriman hujan ya sudah nyampe. Sekali enggak usah isi nyampe. Aktor utama dalam inisiasi pembuatan embung hujan adalah Juwari. Juwari tak hanya memasifkan pembuatan embung bagi petani, tapi juga pembuatan konsep terasiring pada area persawahan sebagai solusi. Hal ini berkaitan dengan karakter tanah di wilayah tersebut yang kering serta berada di perbukitan berbatu. Jadi tanah itu sebetulnya kita bisa membuat supaya tanah itu menjadi subur, itu memang kita buat. Karena misalnya bersama dengan kita menyewa ekskavator, itu tidak semata-mata untuk membuat embung, tapi yang penting terasiringnya juga. Jadi ada terasiring mesti disertai dengan embung, ada embung disertai dengan terasiring daerah-daerah yang tepian sana yang masih marginal. Nanti setelah 1-2 tahun jadi tanah lumat, nanti dipupuk dan lain sebagainya, kita buat sawah. Setelah kita buat sawah, nanti selanjutnya kita tanami apa saja masuk. Cabai masuk, apa masuk, bawang merah masuk, terong masuk, pokoknya semua tanaman ulti semua masuk ke situ dan sudah bagus. Nanti di sawah 1 kali, seterusnya sudah bisa untuk lebih-lebih. Kalau di sawah, dibuat sawah setiap tahunnya lebih bagus lagi. Kini, setidaknya terdapat lebih dari 500 embung hujan di area persawahan milik petani. Jumlah tersebut tersebar di lebih dari 100 hektar area persawahan. Artinya, ada sekitar 5 embung hujan dalam setiap 1 hektar area persawahan. Juwari dan para petani juga mampu membuat penghijauan di area lahan milik Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau dikenal dengan area Sultan Ground. Berkat inovasinya dalam mengembangkan embung hujan dan terasiring, Juwari akhirnya mendapatkan penghargaan Kalpataru pada tahun 2018. Yang kita tonjolkan adalah 1 embung, itu embung terasiring, terus tanaman bawang merah semi organik, terus penghijauan. Jadi ada 4 itu, meskipun itu dalam tanda kutip juga itu kita bersama teman-teman, bukan kami sendiri. Ternyata kita lolos ke semuanya dari seleksi-seleksi dari
kabupaten, provinsi sampai ke pusat KLH. Oh, ini kalau yang embung warganya modelnya kayak gini. Modelnya seperti ini. Itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Di sekitar saja sudah ada 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini cuma sekitar saja sudah. Pokoknya 6 orang ya punya 6. Tapi ukurannya berbeda-beda. Berbeda-beda relatif. Tinggal kepemilikan lahannya. Disesuaikan dengan area ya. Areanya. Nanti kalau sudah habis, nanti disuplai dari sumur dalam. Kita beli. Berkat keberadaan embung, tanah di area ini menjadi lebih produktif. Bahkan, kini kawasan Desa Nawungan dikenal sebagai salah satu penghasil bawang merah. Varietas yang kemudian menjadi andalan petani setelah keberadaan embung mampu meningkatkan kualitas tanah. Masalah pendapatan itu karena sampai saat ini yang masih menjadi favorit atau primadonanya petani kita itu memang sampai saat ini bawang merah. Entah kapan kalau ada inovasi teknologi yang kemudian lebih menjanjikan nggak tahu, tapi sekarang yang menjanjikan adalah bawang merah. Kunci keberhasilan lain Juwari dan rekan-rekannya adalah pemanfaatan pupuk kandang. Termasuk Bakir yang membuat kandang ternak di area sawahnya agar lebih mudah memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk. Ini kok 1 bulan atau 3 bulan ini jadi seperti ini. Wah, ini paling bagus ini untuk pupuk. Kalau ini yang baru 1 bulan. Nah, seperti ini. Belum jadi ini. Belum agak jadi. Nah, dulunya seperti ini. Lama-lama bisa seperti itu, seperti tanah itu. Agen Sia Hayati dan pupuk kandang itu selalu dikuatkan. Karena untuk membeli pupuk kimia ya mahal sekali, 1 sak sampai jutaan ya sekarang, sampai hampir jutaan. Cuman 50 kilo itu. Jadi kita ya untuk mengantisipasi mahalnya pupuk, kita harus bisa mengalihkan inovasi ke agen Sia Hayati dan pupuk organik cairnya. Bertambahnya lahan produktif juga menimbulkan persoalan lain, seperti kebutuhan air yang meningkat. Petani kemudian menggunakan pompa air sebagai sumber pengairan jika kekeringan terjadi. Pakai sanyung. Kalau pakai pompa air yang pakai bensin itu wah mahal. Makanya orang sini semua pasang listrik. Jadi agak tapi ya murah bener pakai listrik. Jadi sebelum ada listrik dulu pakai apa? Pakai pompa itu regulator. Pompa air itu diesel itu. Genset. Bukan diesel langsung air itu water pump tuh. Itu mahal bener Mas. 1 hari itu bisa habis, kalau sekarang ya apalagi BBM mahal ini bisa 100-an ribu kalau untuk motor Brambang, motor itu bisa 100 ribu. Kalau pakai listrik cuma airnya aja. Airnya murah kalau airnya itu dari itu sumur bor itu orang punya itu 1 jam itu cuma 20 ribu. Ini kalau kering, tapi soalnya keringnya 7 meter kan, kering sampai penuh segini itu 30 jam. Kali 20 ribu, kan sudah 600. Tapi ya sampai 1 bulan udah habis. Lokasi Dusun Nawungan yang berada di kawasan Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta sendiri merupakan area dengan potensi kekeringan cukup tinggi.
Bahkan pada kurun 4 tahun terakhir, wilayah Imogiri kerap dilanda musim kering. Namun penggunaan pompa air berpotensi akan membuat rongga tanah jika terus dilakukan. Khawatir dengan pemanfaatan air tanah berlebihan akan merusak, Juwari dibantu oleh Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada mencoba merancang solusi. Oleh Bapak Jaka Widada, sebetulnya itu tidak dibenarkan karena nantinya tanah di sekitar yang dibor itu nanti akan menimbulkan kekeringan dan nanti akan rentan dengan misalnya kalau ada gempa dan lain sebagainya, kita terlalu banyak lubangan-lubangan. Tapi dari pihak UGM tidak serta-merta untuk melarang karena kita juga masyarakat membayar sendiri, tanahnya sendiri, jadi tidak bisa dari UGM melarang, tapi dari UGM juga memberi solusi akan dibuatkan embung besar di atas di sini tempatnya. Ini sebagai master plan dulu. Kemungkinan tahun ini, tahun 2023 akan terrealisasi karena sudah beberapa kali sosialisasi ke masyarakat dan dari pemerintah juga. Yang dalam peta tadi mulainya dari sini. Dari sini. Berarti nanti lokasi yang embung besarnya Sana itu. di atas. Sana. Di bukit itu? Ya antara bukit dan antara gunung dan gunung itu. Di sela-sela itu sana. Oh, berarti ini nanti jadi daerah paling awal ya? Yang longstart-nya sana di longstart pertama. Kini, Juwari, Bakir, dan para petani di Desa Nawungan berharap bahwa konsep dan manfaat pelestarian di wilayahnya bisa diserap masyarakat banyak. Bahwa kerja keras dan inovasi cerdas harus senantiasa diwariskan agar manusia dan alam tidak saling melindas. Harapan kami kita selalu berinovasi terhadap pertanian yang lebih modern, maju, mandiri. Terus kita punya petani milenial itu kita wanti-wanti petani kita mau dibawa kemana. Kami harap petani kita dibawa untuk mengikuti arahan pemerintah untuk ke organik. Artinya jangan malah minded dengan kimia. Kalau minded dengan kimia, kita merintis dengan teman-teman sebaya kita disuruh ke agensi hayati, malah mereka, itu saya sangat berharap atau mewanti-wanti kepada petani-petani kita penerusnya. Yang harus diperhatikan sama pemerintah, bagaimana caranya, bagaimana politiknya pemerintah biar embung ini semua di semen kelilingnya itu. Syukur dasarnya sana, kalau enggak kelilingnya situ sudah cukup.